Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang pembersihan rumput sebelum melakukan pemupukan. Hari ini tanggal 27 Januari 2024. Jadwal pemupukan dan penyemprotan saya biasanya pada akhir bulan. Jadi ini mumpung nggak hujan, ini saya lakukan pembersihan rumput sebelum nanti melakukan pemupukan rutin sebulan sekali. Biasanya kalau rumputnya nggak terlalu banyak, cuman saya cabutin sendiri ya. Jadi saya cabutin sendiri lalu saya tebar pupuknya merata gitu. Tapi karena ini rumputnya tumbuhnya ugal-ugalan, jadi saya harus memanggil tukang andalan saya untuk membersihkan rumput ini. Ini yang belum dibersihkan, dan ini yang sudah dibersihkan. Ini ada musangking, usia tanamnya ini 11 bulan. Ini juga sudah dibersihkan. Ini dulu itu saya belinya itu montong, tapi kalau dilihat dari daunnya itu kok nggak mirip montong ya. Ini nggak tahu ini jenis apa, mungkin teman-teman ada yang tahu. Kalau menurut saya ini lebih mirip bawor, karena kalau setahu saya itu kalau montong itu daunnya agak lebar. Yang di sebelah sana itu ada super tembaga. Ini juga sudah dibersihkan rumputnya tadi. Ini usia tanamnya sekitar setahun, dari bibit 70-an cm. Ini juga ada alpukat, juga sudah dibersihkan. Ini ada bawor, usia tanam sekitar setahun. Dan itu yang di sebelah sana belum dibersihkan. Jadi mari teman-teman saya cek berkeliling dulu. Ini ada duri hitam. Ini ada super tembaga. Ini ada musangking. Ini baru saya tarik cabangnya kemarin. Juga baru saya pruning. Usia tanam sekitar 10 bulan. Ini ada duri hitam. Ini yang kemarin patah terkena angin. Lalu cabangnya saya tarik. Ini patah yang sebelah sini. Lalu cabangnya ini saya tarik, saya jadikan batang utama. Ini saya tarik, saya jadikan batang utama jadinya. Ini usia tanam juga sekitar 10 bulan. Ini ada musangking. Ini saya pindah. Ini dulu saya kira mati, tapi ternyata hidup lagi setelah saya pindah. Sebelah sini ada duri hitam yang dulu juga sempat mau mati karena penyebabnya ternyata adalah akar jati. Ini udah trubus lagi. Ini dulu ini setahun nggak pernah trubus, tapi semenjak akar jatinya saya potong itu sudah trubus sekitar 3 kali. Ini akar jatinya dari sebelah sini, jadi jaraknya sekitar 5 meteran, tapi ternyata masih menyedot seluruh nutrisi. Jadi selama setahun terakhir saya cuman mupuk dan nyiram pohon jati. Itu jati tetangga, tanamnya pada mepet. Ini ada bawor. Ini termasuk yang tanam tahap awal.
Ini usianya sekitar 14 bulan kalau nggak salah ini. Jadi selama sekitar setahun terakhir ini perawatan kebun ini saya lakukan sendiri. Jadi pemupukan, penyemprotan, penyiraman, dan pruning itu sebagian besar itu saya lakukan sendiri. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan itu baru saya memanggil tukang. Misalnya bikin gundukan ini kalau sendiri nggak mampu, jadi harus manggil tukang, setidaknya 2 atau 3 orang. Terus kalau membersihkan rumput itu biasanya juga kalau tidak sebanyak ini saya lakukan sendiri, tapi karena ini terlalu banyak jadi saya harus manggil tukang. Ini pencabutan rumputnya terhenti karena hujan, jadi ini harus dilanjutkan pada keesokan harinya. Dan ini hari kedua pencabutan rumputnya sudah selesai. Ini ada 30 durian dan 20 alpukat. Ini selesai dalam 2 hari. Melanjutkan yang tadi ya, jadi di kebun ini ada 30 durian dan 20 alpukat itu saya rawat sendiri. Jadi kalau manggil tukang itu cuman pas bagian nyangkul atau membersihkan rumput dan semacam itu. Tapi kalau pemupukan, penyiraman, dan penyemprotan itu saya lakukan sendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam durian itu bisa ya, tanpa harus punya pekerja, bisa dirawat sendiri. Ini pun saya ngerawatnya ini nggak full time, jadi saya cuman kesini setelah kerja, jadi pada sore atau pada hari libur. Selain yang di sini, di kebun saya yang satunya itu juga saya rawat sendiri. Jadi saya siram sendiri, saya pupuk sendiri, dan saya semprot sendiri. Karena ini model penyiramannya ini tinggal membuka keran, jadi cuman perlu meluangkan waktu saja sekitar 1 atau 2 jam. Ini bukan termasuk pekerjaan yang berat. Kalau penyiraman yang agak berat itu pas penyemprotan sama pemupukan. Karena ini waktu penyemprotan bisa habis 3-4 tangki. Dan kalau pemupukan pas musim hujan itu harus pakai cangkul, jadi tidak ditebar seperti pada musim kemarau. Jadi harus mencangkul keliling lalu menutup lagi. Itu cukup melelahkan. Di kebun satunya itu lebih mudah karena itu cuma ada 26 durian. Jadi nggak ada alpukatnya. Kalau di sini ada 30 durian dan 20 alpukat, tapi karena lahannya itu lebih sempit dari yang ini, jadi di sana saya khususkan untuk durian saja dan muatnya sekitar 26. Ini dari 30 durian yang saya tanam ini nggak ada yang mati. Cuman ada 2 yang terkena masalah akar. Jadi nutrisinya itu direbut oleh akar jati, jadi nggak mau terubus. Dan setelah jatinya saya potong itu akhirnya mau terubus lagi. Tapi yang satu itu masih belum pulih sepenuhnya, tapi juga belum mati. Memang nggak semua pertumbuhannya itu super, tapi nggak ada yang mati itu pun sudah jadi pencapaian tersendiri buat saya, karena saya baru terjun. Ini masih hari kedua pada sore harinya, jadi masih sempat melakukan pemupukan. Jadi mumpung tukang saya masih ada di sini, jadi saya suruh bantu
membuat lingkaran untuk tempat pupuknya. Ini karena pohonnya sudah agak besar seperti ini saya kasih pupuk sekitar 3 genggam, pupuk NPK 16 sekitar 3 genggam ya. Jadi saya tabur merata di sekelilingnya ini, lalu di tengah juga saya taburi lagi. Kalau musim kemarau ini biasanya nggak saya kasih lingkaran seperti ini, hanya saya tabur keliling saja. Tapi karena di sini sering hujan, jadi biar nggak hanyut, akhirnya saya gali memutar, lalu saya tebar, lalu setelah itu ditutup kembali. Kalau pohonnya agak kecil menyesuaikan ya, jadi mungkin kalau agak kecil pohonnya sekitar 2 genggam, dan kalau yang masih kecil itu mungkin 1 genggam atau sejumput saja, karena kalau kebanyakan bisa overdosis. Jadi setelah ini ditutup ya, tuh pupuknya tadi. Ini alpukat juga perawatannya sama, dibikin galian memutar lalu juga ditutup. Ini alpukat yang ada di pinggir-pinggir ini agak bermasalah karena di pinggir ini banyak akar jati. Jadi saya rasa ini nutrisinya juga kalah diserap sama akar jati juga. Jadi pertumbuhannya agak terhambat. Jadi saran saya kalau mau buka lahan durian mending nyewa ekskavator sekalian. Jadi biar nanti akar-akarnya itu diberantas sekalian, karena meskipun misalnya pohon jati itu sudah ditebang, itu ternyata akarnya itu masih mencari makan. Jadi kalau misalnya nanam durian di dekat pohon jati yang sudah ditebang, itu nanti sama aja dengan memupuk dan menyiram tunggul jati yang masih hidup tadi. Sudah ya teman-teman, saya mau lanjut pemupukan dulu. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.